Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, yang Maha memberi ilmu kepada kita semuanya, Maha memahamkan dari perkara-perkara yang tidak bisa kita pahami, mengajarkan ilmu yang benar, tata cara ibadah yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan barakah dari sisa usia kita di dunia ini, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhwat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab yang sangat agung, dari ulama yang sangat mulia, ulama yang sangat terkenal dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang akan kita bahas adalah kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas istilah, dan pada kesempatan kali ini ada bonus bagi antum, tapi antumnya berdua ini yang dapat menjawab soal. Seperti soalnya cuma dua, Pak, ya. Pertanyaannya adalah, apa artinya kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan rawahu al-khamsah? Siapa yang tahu? Khamsah siapa saja? Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud, satu lagi. Berarti rawahu arba'ah, meriwayatkannya 4. Baik, yang bisa benar. Baik, dari 7 orang kecuali Imam Bukhari dan Muslim. Siapa itu yang 5? Baik. Tabrani, ya. Tirmidzi. Tabrani tadi tidak. Coba diulangi. Imam Ahmad. Jadi Tabrani tidak. Jadi untuk antum doanya saja, ya. Barakallahu fikum. Susah kalau mau dibagi 2. Yang kedua, apakah perbedaan antara al-hadath dengan najas? Antum lagi harus betul ini. Saya nggak tega kalau mau nggak kasih. Ayo. Diulangi. Al-hadath, kondisi seorang dituntut harus
bersih. Kalau najas, zat yang benar najis. Barakallahu fikum. Bisa dipahami Pak? Hadas itu saya tambahkan ya. Tapi tadi sudah betul Pak. Saya tambahkan al-hadas itu adalah sesuatu yang ada dari tubuh kita yang menyebabkan kita harus berwudu atau bersuci. Kalau najas sesuatu yang keluar dari di luar kita, walaupun terkadang najas dengan hadas kadang bergabung ya, seperti kencing dari diri kita, tapi apa? Dikatakan hadas. Dan dia juga dalam kondisi itu adalah dia najis air kencing itu. Tapi kalau hadas najas itu apa? Dari luar. Contoh kencing bayi kita gendong, kita sudah berwudu, maka itu dikatakan apa? Karena najis dan tidak perlu mengulang wudu ya. Kenapa? Karena yang kencing adalah bukan kita. Taib. Bismillah. Jadi pertanyaannya sudah. Kita akan masuki bab pertama, ikhwan, hadis pertama. Ada yang sudah punya bukunya silakan dilihat. Kalau tidak, di sini tidak ada ya. Baik, hadis yang pertama, pensyarah hadis ini memberikan judul Tuhuriyatu Ma'il Bahar, Tuhuriyatu Ma'il Bahar, sucinya air laut. Baik, ada yang sudah punya bukunya? Belum? Berarti nasihat Imam Syafi'i belum dilaksanakan. Apa itu, ikhwan? Pesannya Imam Syafi'i ada 6. Apa itu? Lantana lal ilma illa bisitta. Ilmu tidak akan diraih kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Al-ijtihad, bersungguh-sungguh, ya. Wadaka, mesti cerdas. Artinya kalau orang oon harus dia berusaha cerdas, dan kecerdasan ini kan bisa jadi faktor apa? Gen, keturunan, atau diusahakan. Ya. Yang ketiga apa? Suhbatul ustad, berteman dengan ustad. Kalau mau pintar agama jangan berteman sama perampok, ya. Baik. Kemudian apa? Dirham. Apa dirham? Butuh modal. Nah, itu maksudnya. Ya. Daka ijtihad, dakaun wahirsun, wajtihadun, kemudian wadirhamun, watulu zaman, wasubatul ustad. Tulu zaman ini apa? Panjang waktunya. Belajar itu tidak cukup hanya usia 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Belajar dari minal mihbarah ila makbarah. Dari mihbarah maksudnya dari usia dini sampai masuk kuburan. Baik, ketika sakaratul maut saja Rasulullah masih mengajarkan alaihi salatu wasallam kepada kita ajaran Islam. Baik ikhwan, hadis yang pertama adalah qala al-muallif rahimahullahu taala. Ini indahnya menjadi ulama ya. Setiap bukunya dibahas pasti didoakan sama yang membahas. Semoga Allah merahmati penulis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau katakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Dan ada yang mengatakan wa Tirmidzi. Baik, kita terjemahkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr lebih terkenal dengan kunyahnya. Kalau antum lebih terkenal apanya? Dengan namanya. Kalau sahabat Abu Hurairah ini lebih terkenal dengan kunyahnya, julukannya. Beliau dikenal dengan bapaknya anak kucing. Ya. Dan disebutkan
kunyah ini diberikan oleh bapaknya di masa jahiliyah. Di sewaktu sebelum masuk Islam, beliau telah diberikan kunyah ini oleh bapaknya Imam Abu Hurairah, ya. Dan kita tahu beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islam tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti perjumpaan beliau dengan Rasulullah hanya 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin antara 4 atau 5 tahun. Ya, yang jelas 7 Hijriah beliau masuk Islam, kemudian sampai berjumpa Rasulullah dengan waktu yang sangat singkat. Dan ini keistimewaan Abu Hurairah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Ibn Umar? Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab, ulama sigharus sahabah. Beliau katakan, kunta alzamuna li Rasulillah SAW wa a'lamuna bihadithihi. Sesungguhnya engkau wahai Abu Hurairah, ya, engkau yang paling rutin dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Yang melazimi, artinya paling berdekatan terus. Para sahabat itu jarang sekali, ya. Termasuk para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Hurairah. Maka di komentar oleh Ibn Umar, engkau merupakan orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW dan yang lebih tahu dengan hadis Rasulullah SAW. Ini diantara tazkiyah, rekomendasi dari seorang ulama yang bernama Ibn Umar kepada sahabat yang lain yang bernama Abu Hurairah. Dan beliau termasuk ulama kibaris sahabah, ya, termasuk ulama pembesar dari para sahabat Rasulullah SAW. Walillahil hamd. Ikhwani fillah, hadis ini diriwayatkan oleh ana baru membahas biografinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan fil bahar, dengan laut, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu tahur. Apa artinya tahur? Tahur itu maknanya dua, dan dua ini adalah mesti satu arti. Apa itu? Satu kandungan dalam kata tahur. Tahir wa mutahhir. Jadi air laut adalah suci dan mensucikan. Karena terkadang ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Bisa dipahami? Ya, seperti apa? Air susu, air kopi. Siapa yang pernah berwudu dengan air teh? Boros antum. Ya. Air susu pakai apa? Pakai berwudu, pakai mandi wajib. Wah, ini adalah pemborosan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan apa? Air susu itu tohir, dia suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Sudah berubah nama airnya. Sudah berubah itu maksudnya apa? Sudah diidhofahkan dengan kata yang lain, dimajemukkan kalau kita katakan. Misalkan rumah, jadi rumah sakit gitu, ya. Ini kan juga bukan rumah lagi, tapi rumah khusus orang sakit. Nggak bisa antum tinggal di situ, nggak bisa dan seterusnya. Betul tidak? Begitu maksudnya. Demikian juga air susu. Kalau cuma air saja, iya, itu air laut, maknanya seperti itu. Air laut adalah maknanya air saja. Artinya kita bisa bersuci dan bisa memakai air laut untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya selain bersuci. Al-hillu maitatu, yang halal bangkainya. Ikhwani fillah, sebelum Anda jelaskan lebih dalam tentang hadis ini adalah kita lihat, ya, belajar hadis tidak cukup sampai di situ. Maka Imam Ibnu Hajar mengajarkan kepada kita penjelasan ini hadis di mana bukunya didapatkan. Redaksi hadis ini di mana didapatkan? Beliau katakan akhrajahul arba'ah. Ya, dikeluarkan hadis ini oleh imam yang 4. Enggak ada hadiah, cuma doa jazakumullah khair barakallahu fik. Siapa yang siapa yang mau menjawab? Rawahul arba'ah. Tidak antum. Antum sudah. Ada yang lain, ikhwan? Akhrajahul arba'ah. Siapakah arba'ah di sini? Ini ikhwan ini karakternya begini, nggak dapat buku nggak mau jawab. Ini bahaya. Fadhal.
ashabus sunan, ya, pemilik kitab-kitab sunan itu arba'ah. Bisa dipahami? Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Bisa dipahami, Iwan? Paham ya? Baik. Jadi hadis ini tidak akan antum dapatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Begitu maksudnya. Baik. Hadis ini tidak akan didapatkan dalam kitab Bukhari Muslim. Dan kita tahu hadis yang paling kuat riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat Bukhari, kemudian riwayat Muslim, atau kemudian riwayat apa? Riwayat yang lainnya kemudian syaratnya atas syarat Bukhari dan Muslim. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi kedudukan hadis yang terkuat seperti itu. Di sini kalau begitu ada kemungkinan ini hadis lemah atau tidak gitu. Ya, ada kemungkinan ini hadis kuat atau tidak. Ya, kemudian diriwayatkan juga Imam Ibnu Syaibah. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Ibnu Syaibah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Mari kita lihat kedudukan hadis ini. Ya. Kedudukan hadis ini yang dilihat jangan indahnya redaksi hadis. Mana yang lebih kuat, ikhwan? Yang mesti antum perhatikan pertama kali mana? Redaksi hadis atau para perawi hadis? Sanad hadis atau matan hadis? Apa itu sanad, apa itu matan? Matan itu redaksi hadis yang mengatakan ini perkataan Nabi. Rasulullah SAW berkata, itu air laut bersih. Ini adalah redaksi hadis. Dinamakan dalam ilmu hadis adalah matan. Ya. Kalau sanad itu adalah para perawi hadis. Misalkan dari fulan, dari si A, diambil ilmunya dari si B, mendengar dari si C, dan seterusnya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Ini adalah namanya apa? Sanad atau para perawi hadis. Mana yang mesti kita pertama kali tanyakan? Matankah atau sanad? Yang mesti dijaga sanadnya. Betul tidak? Kalau sanad sudah kuat, orang-orang itu betul-betul nyambung. Dan ya ikhwan, inilah keindahan ajaran Islam. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada yang lain. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala beliau katakan, naqlu thiqqah anithiqqah yablughu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam khassallahu hadhil ummah duna ghairihim. Ibnu Hazm beliau katakan, perpindahan ya dari orang terpercaya, diambil ilmunya dari orang terpercaya, diambil ilmunya dari orang terpercaya, terus sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah SAW. Ini adalah kekhususan, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka orang Syiah iri karena itu, karena mereka tidak punya sanad. Coba lihat bukunya Syiah, langsung tahu tuh apa? Qala ashabuna. Ashabuna siapa? Syayatin, itu setan-setan seluruhnya. Ya, antum lihat dalam kitabnya orang Syiah, mereka itu kalau meriwayatkan langsung begitu. Yang berkata sahabat-sahabat kami, banyak itu sahabat-sahabat kami, nggak jelas siapa. Bahkan di situ disebutkan sahabatnya siapa? Berkata seekor keledai, dari bapaknya, dari kakeknya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Coba sanadnya orang Syiah sampai sedemikian istimewanya. Keledai saja meriwayatkan hadis. Itu sahabatnya orang Syiah, keledai. Maka kita lihat ikhwan, ya, kita lihat apa? Istimewanya umat Islam di situ. Maka ketika Anda mendengar hadis, jangan langsung terpukau dengan redaksi hadisnya. Tetapi yang mesti ditanyakan, ini betul nggak perkataan Nabi? Kalau betul perkataan Nabi, saya katakan saya taat. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah. Apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah? Qaulullah wa qaulur Rasul ala ra'si wa baina ainai. Perkataan Allah dan perkataan Rasul aku simpan di atas kepalaku, aku hormati, dan aku simpan di depan mataku. Begitu caranya. Ya. Adapun perkataan para sahabat, apa kata Imam Abu Hanifah? Ikhtarnahu, kami pilih-pilih. Karena perkataan sahabat kadang benar, kadang tidak. Betul tidak? Kenapa kita katakan demikian? Karena orang selain para nabi dan rasul kadang salah, kadang tidak. Kiai, ulama apalagi
sahabat saya dikatakan oleh Abu Hanifah demikian. Kemudian apa? Wa qaulut tabi'in, kata beliau, nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Saya laki-laki, dia juga laki-laki. Apa maksudnya? Saya mujtahid, mereka juga mujtahid. Kenapa beliau katakan demikian? Berkaitan dengan tabi'in, karena beliau seorang ulama apa? Ulama tabi'in. Kenapa demikian? Imam Abu Hanifah meninggal kapan? Tahun 150 Hijriah. Dan itu lahirnya Imam Syafi'i. Mesti Anda ingat. Masa para sahabat, ya, masa para sahabat dari kapan? 11 Hijriah sampai 110 Hijriah. Itu sahabat. 11 Hijriah meninggalnya Rasulullah SAW sampai 110 Hijriah. Itu masa sahabat. Masa tabi'in, muridnya sahabat dari itu 111 Hijriah sampai 150 Hijriah. Tabi'in 151 Hijriah sampai 220 Hijriah. Tolong diingat. Ya. Sehingga kalau antum lihat Imam Ahmad, beliau bukan tabi'in. Juga bukan tabi'in. Kenapa? Karena beliau itu sekitar tahun 240-an Hijriah. Imam Bukhari, Imam Muslim di bawahnya Imam Ahmad. Ya. Imam At-Tirmidzi, ashabus sunnah tadi yang 4 itu, dengan Bukhari Muslim itu, mereka itu perawi hadisnya adalah ulama-ulama setelah tabi'in. Tolong diingatin, karena sejarah bagian daripada ajaran Islam. Dan orang Islam banyak yang tidak tahu sejarah. Sehingga apa? Berani baca berjanji, kenapa? Karena tidak tahu sejarah. Kalau betul tahu sejarah, saya yakin tidak akan mau baca berjanji. Saya janji itu. Ya, kecuali antum mau mempelajarinya dengan mengupas tuntas itu kitab. Karena apa? Dalam kitab itu banyak bertolak belakang dengan sejarah Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan sirahnya Rasulullah SAW. Dalam kitab berjanji ada apa? Ada ibunda Aisyah, ada ibunda Maryam dengan ibunda Asiyah menghadiri lahirnya Rasulullah SAW. Riwayat dari mana itu? Ada, antum baca itu setiap baca berjanji. Yakin antum dapatkan karena saya sudah baca. Ya, tayyib, ikhwan. Maka saya katakan, pertama tolong diingat, dites lagi nih kan, besok ya insya Allah, pekan depan. Masa sahabat sejak kapan? 11 Hijriah sampai 110. Tabi'in 111 sampai 150. Tabi'in 151 sampai 220. Jahit. Hadis Abu Hurairah ini. Hadis ini ya, walaupun ingat, walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi perawi-perawinya adalah perawi yang didapatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya hadis ini sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Jadi pahami? Kalau sudah sahih, apa kata para ulama 4 imam madhab? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan apa? Idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Paham? Maka ini bisa kita jadikan hujjah. Ya, bahkan Imam Al-Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari. Imam At-Tirmidzi, beliau bertanya langsung kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Ya, apakah hadis ini hadis sahih? Maka Imam Bukhari mengatakan huwa haditsun sahih. Bisa Anda lihat dalam kitab Al-Ilal Al-Kabir. Ya, hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Al-Baghawi, Imam At-Tahawi, Ibnu Al-Mundhir, Al-Khattabi, Ibnu Mandah dan Al-Hakim Al-Baihaqi, Abdul Haq Al-Ashbili dan yang selainnya. Artinya ini jadi hujah. Catatan yang antum harus ingat adalah, walaupun antum mungkin sudah sering mengkaji, tapi ingat, ini hadis disahihkan oleh para ulama yang sangat banyak selain Bukhari dan Muslim pun menguatkannya. Jahit. Kalau sudah sahih baru kita bahas. Rumusnya begitu, Pak. Kalau hadisnya lemah, maka apa? Kalau nanti kita dapatkan dalam kitab ini ada hadis lemah, itu hanya sebagai penguat hadis-hadis yang sahih. Ya, hanya sebagai penguat hadis-hadis yang sahih. Taib, ikhwan,
Sebenarnya hadis ini ada apanya? Ada sebabnya. Di sini sebutkan penjelasannya adalah ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, dan pertanyaannya ini cocok dengan antum, ya, seorang pelaut. Kenapa? Karena hal ini sama yang dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahar, kami ini mengendarai lautan. Para sahabat itu betul-betul mengungkapkannya demikian. Kami ini sedang mengendarai lautan. Artinya apa? Kami sedang berlayar ya Rasulullah di atas lautan. Ya. Kemudian apa? Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'. Kami punya air sedikit. Coba kita lihat kisahnya. Airnya sedikit, beliau berlayar di lautan. Berarti minimal apa perahunya? Minimal perahu kating-ting gitu. Artinya perahu kecil itu yang kalau antum oleng sedikit langsung jungkir, ya. Minimalnya seperti itu. Artinya yang penting antum berlayar dengan punya bekal sedikit. Konsekuensinya dengan redaksi hadis ini apa? Kalau bekal antum banyak, ada kemungkinan kapal pel nih, ini besar ya, kapal peri atau seterusnya, yang mungkin di situ antum membawa persediaan air, maka para sahabat pertanyaannya demikian, ya, punya bekal air sedikit, air minum yang tawar, ya jelas air tawar ya. Kemudian mengendarai lautan. Kalau kami berwudu, kata sahabat ini, kami akan kehausan. Apakah boleh berwudu dengan air laut? Bisa dipahami? Apakah boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak dengan mengatakan apa? Naam. Bukan mengatakan dengan perkataan naam. Ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan naam. Kenapa? Dikarenakan kalau dengan mengatakan naam, coba kita lihat hikmah ilahiyah. Kenapa Rasulullah Allah takdirkan dengan menjawabnya tidak mengatakan naam? Padahal para sahabat mengatakan, apa natawadda'u bihi? Apakah kami mesti berwudu dengan air laut? Ya, Rasulullah tidak mengatakan naam, tetapi langsung mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan mensucikan airnya, dan bangkainya halal. Rasulullah tidak mengatakan iya, tapi langsung air laut itu suci. Kenapa? Untuk menghilangkan pemahaman bahwasanya memakai air laut itu mesti dipakai tatkala darurat. Itu kan yang terbersit dalam ungkapan sahabat ketika mereka mengatakan apa? Tadi itu, ya Rasulullah, kami itu berlayar, air tawarnya itu sedikit, tetapi kami ini mau berwudu, kan begitu? Jadi seakan-akan apa? Boleh nggak berwudu dengan air laut kalau kondisi darurat itu apa? Karena air tawarnya sedikit, kan begitu yang dipahami. Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan naam. Kalau mengatakan naam, pastinya hadis ini akan digiring oleh para ulama untuk kapan? Ketika kondisi darurat baru dipakai untuk berwudu. Subhanallah, pelajaran berharga dari jawaban Rasulullah SAW dengan mengatakan tidak mengatakan naam, tapi beliau langsung mengatakan huwa, ya, air laut itu seluruhnya suci dan mensucikan, tidak hanya untuk berwudu dan mandi junub saja. Begitu maksudnya. Artinya misalkan ada yang antum di antara antum ini ada yang punya ataupun barang yang dijilat oleh anjing ketika istirahat di mana? Di pelabuhan. Tas antum, misalkan ya. Kemudian antum itu apa? Membawa tas tersebut yang belum dibersihkan, maka bisa dibersihkan dengan air laut tidak? Bisa. Paham tidak? Ataupun bersuci apapun bentuknya. Yang tadi kita katakan bab toharo itu apa? Mensucikan najis atau mensucikan hadas. Nah, itu umum. Tidak hanya untuk berwudu saja. Ini intinya hikmah jawaban dari Rasulullah SAW. Kenapa tidak mengatakan dengan kata naam? Karena kalau dikatakan naam, maka hadis ini akan digiring para ulama untuk kondisi darurat saja. Artinya demikian. Kemudian hikmah yang lain, pelajaran yang lain dari hadis ini adalah kalimat al-hillu maitatuh, ya, yang halal bangkainya. Insyaallah nanti di hadis yang ke-13, hadis Ibn Umar,
akan antum dapatkan tentang dua bangkai yang halal. Ya. Salah satunya apa, Pak? Al-hut, ya. Jadi kisahnya ini nanti tolong ini ikhwan dipahami, bangkai yang halal itu apa saja? Al-hutu wal jarod. Ya, apa itu al-hut? Al-hut ini sebenarnya ikan tapi besar. Kisahnya akan antum dapatkan dalam kitab Bukhari Muslim. Kisah para sahabat dipimpin oleh Abu Ubaidah berperang. Ya, para sahabat berperang, kemudian kelaparan. Allah takdirkan mereka melewati lautan yang Allah kirim ikan yang besar. Al-hut itu adalah ikan yang besar, bukan ikan teri, bahkan bukan ikan cakalan. Betul-betul itu ikan besar. Mari kita lihat di hadis yang lebih jelasnya ya. Di hadis yang ke-13. Bahkan ikhwan, ikan yang ikan yang besar ini dimakan oleh para sahabat Rasulullah SAW sekitar 15 hari lamanya baru habis. Bahkan ikhwan, sahabat itu bukan satu ya. Pasukan perang Allah kirimkanlah ikan ke daratan, sengaja Allah kirimkan. Jadi mereka bukan begini, sebelum berperang mereka kelaparan pada mancing ditugaskan oleh Abu Ubaidah, tidak, Allah kirimkan. Kenapa? Karena mereka mentaati perintah Allah, maka Allah kirimkan rezeki di perjalanan. Maka itu ikan setengah bulan baru habis, bahkan disisakan dibawa kepada Rasulullah SAW. Karena tatkala itu Rasul tidak ikut berperang. Maka kata Rasulullah SAW apa? Kulu rizqan akhrajahullahu lakum. Ya, afwan ini ini adalah dibawa betul kepada Rasulullah. Tatkala ke kota Madinah mereka dengan membawa kemenangan, di antara bentuk kemenangannya apa? Ada ikan besar itu. Jadi bentuk kemenangannya adalah beliau dapat rizki, para sahabat ini. Maka kata Rasul apa? Makanlah itu rizki yang Allah keluarkan dari air laut kepada kalian. Rizqan akhrajahullahu lakum. Subhanallah. Artinya sebagaimana perkataan Abu Talib. Bukan Abu Talib ya. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mengatakan rizki itu ada dua macam. Rizki itu ada yang datang dan ada yang didatangi. Tapi antum jangan menjadi cari rizki yang ingin didatangi antum. Jadi jangan cari rizki yang ingin datang terus ke antum. Ya. Tapi ini pembagian dari Ali bin Abi Thalib rizki itu ada dua. Ada yang dicari, ada yang mencari antum. Betul tidak? Siapa yang sudah teruji itu? Antum sering cari rizki atau sering dicari rizki? Ya. Yang kedua apa Pak? Bangkai yang halal yang kedua apa Pak? Al-jarod. Apa itu jarod? Belalang. Siapa yang pernah makan belalang? Yang belum makan minimal dicoba walaupun satu kali. Kenapa? Karena Rasulullah menghalalkan. Ya, Rasulullah menghalalkan. Taib. Jadi hadis ini ada gorengan belalang katanya. Taib. Jadi hadis ini kesimpulannya adalah demikian, dan kemudian ada pelajaran berharga dari hadis ini adalah ketika seorang ustadz atau antum ya dapatkan di antara kecerdasan yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah, dan Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya, seorang itu kalau dia bertanya dengan satu pertanyaan, maka Rasulullah menjawab dengan dua pertanyaan. Artinya seorang yang ditanya, kalau antum dapatkan penanya ini sangat membutuhkan perkara yang lain yang masih berhubungan dengan itu, maka tolong dijelaskan. Ya, seperti ini halnya Rasulullah. Rasulullah ditanya tentang air, tapi jawabannya jadi dua, tentang air dan tentang apa yang ada di dalam air. Yang selanjutnya adalah dari hadis ini, al-hillu maitatuh. Rasulullah katakan bangkai laut itu seluruhnya halal kecuali kapal selam. Ya, atau kapal yang terdampar di lautan, atau bangkai daratan yang nyungsep mati di lautan, seperti manusia tenggelam dengan kapalnya, misalkan Allah berikan takdir seperti itu, atau barang-barang darat
Apa itu? Seperti ada orang yang dia transmigran, membawa binatang-binatang yang tidak didapatkan di tempat tujuannya, misalkan apa? Ya sapi misalnya atau apa dan seterusnya. Ternyata tenggelam di lautan, maka sapi halal tidak? Tidak halal. Karena yang dimaksud di sini, sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-hillu maitatuhu. Yang halal bangkainya laut, bukan bangkai dari darat nyambung ke laut. Dan ini kesepakatan. Tidak ada ulama satupun yang mengatakan barang darat nyungsep di laut mati jadi halal, tidak ada. Maka walaupun ular laut halal tidak? Halal. Babi laut hanya ada di Kendari saya dapatkan. Babi dihalalkan hanya di Kendari. Apa itu? Babi laut. Ternyata babi laut seperti itu, Pak. Ya, saya kira babi yang nyungsep di laut meninggal kemudian dimakan. Ya. Alhamdulillah Anda sudah mencobanya. Yang jelas kita dapatkan itu adalah juga halal. Kenapa? Karena dia binatang laut. Demikian hadis yang pertama ini. Dan ikhwan, selanjutnya adalah hadis yang kedua. Masih cukup insya Allah? Adzan Isya? Kalau di HP Anas sudah masuk. Ini kalau dibahas takut menggantung. Begini saja, langsung pertanyaan. Hadis pertama sudah. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum Ana tutup, menunggu tiba waktu Isya? Tidak ada? Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkaitan dengan binatang darat laut, setengah darat setengah laut, baik. Berkaitan dengan hal ini, contohnya apa kasusnya? Kodok. Kodok ini halal atau tidak? Haram. Haram dimakan. Kenapa? Karena dia termasuk binatang yang menempati dua tempat. Ya. Dan ini yang dipatwakan oleh Ibn Baz, Ibn Utsaimin dalam fatwanya. Kenapa? Binatang-binatang yang tinggal di dua tempat ini diharamkan untuk dimakan. Rumusnya begitu. Ya. Prinsipnya di dalam masalah binatang dua tempat ini adalah diharamkan untuk dimakan. Kalau belut satu tempat dua tempat, Pak. Gampang saja. Tarik itu belut ke darat berjam-jam. Kalau tidak mati berarti dia begitu rumusnya, Pak ya. Kalau tidak mati maka dia seperti kodok, atau kalau mati berarti oh dia halal. Dan jelas belut hanya tinggal di bawah. Gitu rumusnya. Ya, berkaitan dengan binatang dua tempat. Wallahu taala alam bissawab. Masih ada waktu? Mau penyembelihan. Besok mau nyembelih kambing. Dibuang di air. Oh iya. Oh, kasihannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW beliau katakan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, perbagus cara menyembelih. Kalau kalian membunuh, perbagus cara membunuh. Kadang ada orang saking bencinya sama orang kafir, apa? Dibunuhnya nyicil dari lututnya, dari tangannya, dari seterusnya. Tidak boleh itu. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah katakan apa dalam Al-Quran? Fadarbar riqab. Pukullah orang-orang kafir itu ininya, bukan yang dicari apanya. Artinya kalau sudah yang namanya perang ya, tapi yang dicari pertama apa? Allah katakan fadarbar riqab. Pukullah punduknya, lehernya ini. Intinya di situ, sebagaimana membunuh binatang. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Orang kafir pun dapat rahmatnya gitu.
Ya, orang kafir pun dapat rahmatnya dari Islam. Demikian juga binatang. Ya. Berkaitan dengan hal tadi betul juga, Pak. Jadi kalau bapak-bapak itu menyembelih ayam, ya, jangan langsung dilempar ke air, dan itu jelas subhat. Apakah dia meninggal itu karena sebab tenggelam, dan jelas ini bangkai, ya? Apakah dia sebabnya meninggal karena dipotong itu? Taib. Maka itu adalah jelas mesti dihindari. Mesti dihindari. Kenapa? Rasulullah katakan ittaqus subhat. Ya, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang remang-remang. Kenapa? Karena ajaran Islam, syariat Islam, contohnya ini adalah berkaitan dengan menyembelih. Ajaran Islam itu tidak remang-remang, terang benderang. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik, beliau katakan apa? Tatkala Rasulullah SAW tiba ke kota Madinah itu terang benderang. Ya, siangnya sama seperti malamnya. Lailuha kanahariha. Itu dengan apa? Dengan adanya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau antum dapatkan perkara-perkara yang syubhat, jelas itu bagian daripada perkara yang mesti kita hindari. Ya, mesti kita hindari. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau menyembelih ayam, maka jangan dilempar kepada air. Tapi Pak Ustaz, kalau tidak dilempar ke air bagaimana? Nah ini sekarang saya tanya nih, kenapa yang melempar ke air ini? Alasannya apa? Ingin cepat atau ingin apa? Ingin mendolimi? Itu lebih-lebih lagi tuh. Ya, sudah airnya panas. Ini tambahan lagi, Pak. Ya ikhwan, Rasulullah mengatakan apa? Fa'ahsinu adzibha. Ya, perbagus cara menyembelih, itu mendolimi. Bahkan Anda sebagai para jagal algojo Idul Adha, tolong diingat, jangan pernah sekali-kali menguliti kambing, menguliti unta, menguliti hewan kurban sapi sampai betul-betul apa? Wal yurih dabihatahu. Biarkan dia istirahat dengan tenang di alam yang kekal itu. Ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena memang seperti Rasul mengatakan. Ya, di alam yang selanjutnya itu, ya, setelah dunia ini. Kita katakan kenapa demikian? Karena dia bentuk mendolimi binatang. Rasulullah mengatakan demikian. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Wal yurih dabihatahu. Hendaklah yang disembelih itu istirahat dengan tenang. Maka dengan air panas jelas itu kedoliman, dengan ditenggelamkan jelas itu subhat, dan jelas bentuk kedoliman yang lain. Artinya dosanya bertingkat-tingkat, ya, bertubi-tubi. Solusinya adalah jangan dikasih air, kalau mau apa? Dikasih kerangkeng begitu, biar kelepek-kelepek di situ. Ya, selesai. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, mantap. Ya. Berwudu di laut. Baik. Nah, ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik. Ikhwan, bagian daripada rukun berwudu. Rukun itu apa? Tidak boleh ditinggalkan. Al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Al-muwalah itu mesti beruntun. Ya. Lalu bagaimana kondisinya Pak Ustaz? Waktu nyebur laut. Itu kaki sudah duluan. Maka saya katakan yang pertama, tolong diingat dalam berwudu rukunnya yang mesti dijaga salah satunya adalah al-muwalah, mesti beruntun. Yang kedua, dalam berwudu rukun yang lain yang mesti dijaga adalah an-niyah, adanya niat. Dengan adanya niat, fungsinya kata Syekh Ali Bassam yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, syarah Umdatul Ahkam, kitabnya apa? Taudhihul Ahkam, syarah Umdatul Ahkam, ya. Beliau katakan apa? Fungsinya niat dua. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan antara kebiasaan dengan adat, adat dengan ibadat. Ya, ini fungsinya niat. Jadi antum tatkala nyebur ke laut dengan kaki antum jangan diniatkan berwudu. Bisa dipahami? Kalau antum berwudu pertama kali dengan membersihkan kaki dulu, berarti antum mesti diulang wudunya. Konsekuensinya mesti diulang niatnya. Bahwasanya
niat antum waktu nyebur ke laut itu dengan kaki antum bukan untuk berwudu, tapi kapan itu? Kapan diniatkannya? Ketika antum baca bismillah itu pun sudah mulai berwudu. Bisa dipahami? Ya, itulah fungsinya niat dan al-muwalah atau beruntun dalam ibadah. Wallahu ta'ala alam shawab. Satu lagi dan terakhir. Baik, barakallahu fikum. Baik. Baik. Oh, ikan tawar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik. Soal jaid. Pertanyaannya adalah ikan darat, ikan air tawar apakah halal sebagaimana ikan air laut bangkainya? Demikian para ulama memandang. Jadi tidak mesti dikhususkan dengan bangkai air laut. Bangkai ikan tawar apa? Ikan tawar pun itu adalah halal bangkainya. Tetapi ikhwan, berkaitan dengan ikan, ya, halalnya memang secara umum, tetapi khususnya kapan? Kalau dia berubah rasanya, maka itu termasuk kategori diharamkan. Kapan itu? Kalau dia sudah tidak baik kondisinya. Ya. Karena apa? Allah katakan apa? Wa uhilla lakumut thayyibat wa hurrima alaihimul khaba'ith. Ya. Yang jelek-jelek itu diharamkan oleh Allah dan yang dihalalkan yang baik. Keumuman ayat ini digabungkan dengan hadis ini. Artinya ketika kita dapatkan hadis ini umum, jahit, artinya bangkai air laut ataupun air tawar masuk kategori di sini. Jumhur ulama mengatakan demikian, ya, dengan hadis ini. Artinya itu dihalalkan, tetapi kalau sudah tidak baik lagi maka diharamkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan insyaallah setelah Isya berarti tidak ada forum tanya jawab karena sudah kita adakan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.